Itulah keutamaan bulan Sya'ban. Semoga kita dilindungi, diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau meningkatkan amal di bulan Sya'ban ini. Ya Rasulullah, saya tidak melihat kebiasaan Anda, baginda, banyak menunaikan puasa sunnah dalam satu bulan dibandingkan bulan-bulan lain, kecuali saya lihat Anda banyak menunaikannya di bulan Sya'ban. Jadi Nabi SAW di luar bulan Ramadan yang diperintahkan kita menunaikan ibadah puasa wajib sebulan penuh, di luar Ramadan Nabi juga menunaikan puasa sunnah. Di antara sekian bulan, 11 bulan selain Ramadan, Nabi diamati oleh sahabat yang kecil, yang junior ini banyak menunaikan puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Maka ditanyakanlah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengapa Nabi banyak menunaikan puasa di bulan Sya'ban? Dalam syarahnya, apakah ada keutamaan di bulan Sya'ban ini sehingga dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menunaikan puasa di bulan ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Duhai Usamah bin Zaid bin Harithah, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang memiliki keutamaan, bulan yang istimewa, yang keistimewaan ini mulai banyak dilupakan oleh orang-orang. Terletak bulan ini antara Rajab dan Ramadan. Dalam syarah hadis ini diantaranya disebutkan, diantara makna Nabi menyebutkan Rajab dan Ramadan untuk memberikan kesan bahwa banyak orang Islam itu memberikan perhatian yang luas pada bulan Rajab, memperingati Isra dan Mi'raj, menggali lagi keutamaannya, belajar tentang keutamaan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Isra kemudian Mi'raj, dituntaskan dengan hikmahnya. Kemudian setelah itu menyiapkan Ramadan sehingga lupa dengan keutamaan Sya'ban yang letaknya ada di tengah-tengah Rajab dan Ramadan. Orang-orang pada masa itu sudah mengetahui bulan Sya'ban itu letaknya antara Rajab dan Ramadan. Tapi Nabi menyebutkan posisi ini dan disebutkan Rajab dan Ramadannya, ingin memberikan kesan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, saking kita fokusnya peringatan di bulan Rajab, Isra dan Mi'raj, banyak pengajian, banyak sekali ceramah, kemudian menyiapkan Ramadan, lupa bahwa Sya'ban pun punya keistimewaan yang tidak ditemukan di bulan-bulan yang lainnya. Saking istimewanya Nabi banyak menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Maka apa keistimewaannya Rasulullah? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun. Di bulan Sya'ban itu adalah bulan istimewa, waktu saat amalan-amalan kita ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah itu sebelum ditampakkan pun sudah mengetahui sifatnya maha. Sebelum dilakukan, sedang dilakukan, setelah dilakukan, Allah maha mengetahui seluruhnya. Tapi disebutkan kalimat-kalimat seperti ini, itu ada maknanya, ada syarahnya. Kalau kita mengaji di ilmu hadis, disebutkan kalimat-kalimat semacam ini untuk menunjukkan bahwa waktu itu begitu istimewa, keadaan itu begitu istimewa. Saking istimewanya amal-amal kita itu disebutkan walaupun sudah diketahui. Misal kita ingin berikan gambaran, menteri-menteri dalam kabinet misalnya bekerja, dia melakukan riset, analisa, penelitian, misalnya di bidang ketahanan pangan, menyiapkan ketahanan pangan terbaik, padinya, untuk ternaknya dan sebagainya. Nah, Presiden sudah melakukan riset terlebih dahulu. Sebelum menterinya bekerja, Presiden menugaskan orang-orang tertentu, coba pelajari di lapangan bagaimana. Jangan sampai nanti menterinya presentasi ternyata tidak sesuai dengan data di lapangan. Maka ketika menterinya presentasi di hadapan Presiden, kemudian disebutkanlah
hasilnya sesuai, hasilnya bagus, yang luar biasa, sebelum menterinya presentasi, disampaikanlah kemudian catatan-catatan menteri itu di hadapan presiden, misalnya oleh sekretaris kabinetnya, oleh menteri koordinatornya, disebutkan ini catatannya bagus, penelitiannya bagus, hasilnya bagus, datanya benar. Tentu ketika disebutkan prestasi-prestasi yang baik ini, bukankah perasaan menterinya nyaman? Bukankah menterinya akan senang? Bukankah menterinya akan bahagia? Kalau kita sekarang sedang bekerja dengan baik, berprestasi, kemudian nama kita disebut secara nasional, dipresentasikan, disebutkan di hadapan pejabat-pejabat, disebutkan di hadapan masyarakat-masyarakat, si fulan ini bagus, sholatnya bagus, sosialnya bagus, beramalnya bagus, semangatnya bagus, kenegaraannya bagus. Bukankah ketika diviralkan itu kita merasa bangga? Kita merasa senang? Sekarang orang masuk koran sudah senang, orang viral sudah senang, orang disebut-sebut sudah senang. Nah, ini ada waktunya nama dan amal kita disebut-sebut di hadapan Allah. Si fulan amalnya begini, si fulan salatnya begini, si fulan baca Qur'annya begini, si fulan sedekahnya begini. Disebutkan di hadapan Allah, sekalipun Allah sudah mengetahui itu semua, untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa nama kita sedang disebut, amal kita sedang diagung-agungkan, amal kita sedang dievaluasi. Maka Nabi SAW memberi contoh kepada kita, saya akan sangat merasa senang dan gembira ketika amal saya ditampakkan di hadapan Allah, disebut-sebut, dievaluasi, saya sedang dalam keadaan menunaikan puasa. Hadirin, sekarang kita masuk pada syarahnya dengan singkat tentang hadis ini. Ada 3 pokok yang terkait dengan syarah hadis dimaksudkan. Yang pertama, tipikal seorang muslim belajar dari ilmu sanad pada hadis ini, tersambung sanadnya pada sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma jami'an. Ini sahabat anak muda, pelajar. Jadi kalau Nabi usia 43 tahun, beliau baru lahir. Nabi diangkat jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan bekal oleh Allah selama 3 tahun 6 bulan. Bekal, belum berdakwah secara luas, ini anaknya baru lahir. Nabi berdakwah, tinggal di Mekah kurang lebih berdakwah setelah fase 3 tahun 10 tahun, 10 tambah 3 13 tahun. Berarti anak ini usianya baru 10 tahun. Tapi 10 tahun ini senang dengan ilmu, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar kepada Nabi, belajar dengan benar, belajar Qur'annya, belajar salatnya. Yang hebat, anak ini sampai ingin tahu kebiasaan Nabi. Ini memberikan pesan kepada kita dalam ilmu sanad, kalau ada orang pintar, orang hebat, orang soleh, dekati dia, lihat kebiasaannya, lihat bagaimana ia beraktivitas, supaya minimal kita mendapatkan kesolehan dan kepintarannya. Lihat bagaimana cara dia belajar, lihat bagaimana cara dia beribadah, lihat bagaimana cara dia berinteraksi dalam kehidupan sosial. Dulu semua sahabat Nabi begitu. Yang ingin dapat percikan berkah ilmu dari Nabi, maka mereka akan melihat bagaimana Nabi belajar, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Itu ditiru kemudian. Ketika Nabi menyampaikan, langsung dipraktikkan. Maka hasilnya seperti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, yang kecil-kecil seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, termasuk sahabat Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma jami'an. Kalau belum dapat pintarnya, dapat solehnya, rajin ke masjidnya, rajin bacaan Qur'annya. Kalau sudah soleh dulu, ilmu pasti datang. Karena syarat ilmu mudah diberikan oleh Allah adalah hadirnya kesolehan dalam diri kita, mantapnya hati kita menerima cahaya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, baru Allah tanamkan, ajarkan, pahamkan pengetahuan pada diri kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau ingin diberikan ilmu utul ilma, maka tambahkan imannya dulu,
rajin tahajudnya, rajin zikirnya, rajin salawatnya pada Nabi SAW, semangat dalam belajarnya, semangat dekati Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, diberikan apa yang kita inginkan, termasuk ilmu. Nah, inilah Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Maka dalam ilmu sanad tidak cukup kita mendengarkan matan isi hadis, lihat orang yang meriwayatkan hadisnya, siapa mereka. Ada yang di bidang militer, ada yang di bidang kamtibmas, ada yang di bidang niaga, bisnis, ada yang di bidang pengetahuan, ada yang di bidang rumah tangga. Pelajari siapa mereka, bagaimana mereka mengambil ilmu dari Nabi SAW. Nah, sahabat ini karena melihat kebiasaan Nabi di bulan Sya'ban, artinya apa? Beliau ini orang yang rajin mengamati perilaku Nabi. Karena rajin mengamati perilaku Nabi, dekatlah dengan Nabi dan mendapatkan percikan keberkahan dari keberkahan Nabi SAW. Maka di era Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saat menjadi khalifah, beliau presiden, punya baitul mal, pusat ekonomi, pusat harta. Pada waktu-waktu tertentu dibagikan ke semua rakyatnya. Jadi beliau melihat potensi di wilayahnya, di negara yang dipimpinnya, apa saja sumber dayanya, apa saja yang diolahnya, dikumpulkan di pusat kumpulan harta namanya baitul mal. Setelah itu diberikan kemudian kepada rakyatnya secara merata, sesuai dengan porsi, kebutuhan dan keutamaannya. Setiap bulan semua rakyat dapat santunan, yang belum bisa kerja dapat modal, dapat bimbingan, yang yatim dirawat, yang kehilangan suami dirawat juga, negara hadir membersamai. Satu kali anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendapat bagian. Ketika dibagikan, setelah itu Usamah bin Zaid dapat bagian juga. Ternyata bagiannya Usamah bin Zaid itu 2 kali lipat dari anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Anak presiden dapat bagian baitul mal, ya, karena presidennya juga tidak tampil dengan kekayaan, hidupnya sederhana. Walaupun orangnya jenius, pintar, hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, anaknya pakai baju banyak tambalan dalam bajunya. Dapat santunan dari negara untuk menunjukkan negara hadir dengan porsi yang sama. Walaupun anak presiden, rakyat juga. Walaupun anak seorang pemimpin, sama dengan rakyat juga. Bajunya sama, tertawa bersama, duka bersama. Tapi ternyata ada anak lain yang bukan anak presiden, porsinya mendapatkan 2 kali lipat dari anak presiden. Ini menarik. Maka anaknya bertanya kepada bapaknya yang presiden, "Wahai ayahanda, kenapa Usamah mendapatkan bagian lebih daripada saya 2 kali lipat?" Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena Usamah bin Zaid itu lebih dekat hubungannya dengan Nabi, lebih dicintai oleh Nabi. Artinya apa? Nabi lebih mengetahui keadaan Usamah dibandingkan dengan anaknya Umar. Porsi kebutuhannya, kehidupannya bagaimana, lebih dicintai oleh Nabi. Dan bapaknya Usamah lebih dekat kepada Nabi dan lebih dicintai oleh Nabi dari bapakmu. Bayangkan, Umar bin Khattab, seorang pemimpin, beliau jadi presiden di era itu, mengatakan pada anaknya, bapaknya Usamah lebih dicintai dan dekat dengan Nabi, Usamahnya lebih dicintai dan dekat dengan Nabi dibandingkan dengan engkau dan dibandingkan dengan bapakmu. Artinya apa? Persahabatan begitu erat, persahabatan begitu mulia. Usamah sudah tidak ada bapaknya, diperhatikan oleh Umar melebihi anaknya sendiri karena ia punya beban kehidupan di atas beban anaknya. Itulah ilmu sanad. Jadi intinya, kalau kita memperhatikan dengan baik, belajar dengan baik, ikut orang soleh dan pintar, maka kita akan dapatkan keberkahannya. Yang kedua, hadirin dengan cepat, di dalam hadis ini juga menyampaikan keutamaan bulan Sya'ban. Sekarang kita masih di tanggal 8, kurang lebih ada 2 pekan lebih, masih ada 12 atau bahkan 21 hari ke depan. 21 hari masih ada keutamaannya. Setiap harinya, nanti di pertengahan bahkan malamnya, seluruh amal kita di bulan ini dibentangkan oleh malaikat, dibacakan, ditampilkan, disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat membacakan, si fulan, ya Allah, hamba membaca Al-Quran di hari ini. Si fulan berzikir, si fulan salawat pada Nabi Muhammad SAW, si fulan meningkatkan bacaan Al-Qurannya. Maka dari itu kita siapkan dengan semangat di bulan Sya'ban ini, siapkan amalannya, siapkan peningkatannya, siapkan semangatnya, karena nama dan amalan kita disebut-sebut di bulan ini. Yang ketiga,
Nabi mengajarkan kurikulum persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Ayat puasa turunnya bukan di bulan Ramadan. Ayat puasa turun di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Ulama kemudian menyimpulkan mengapa turun di bulan Sya'ban sebagai persiapan bagi umat Nabi Muhammad sebelum masuk ke bulan Ramadan yang lebih istimewa daripada bulan Sya'ban. Karena Ramadan istimewa. Ramadan siang malamnya ada ampunan, siang malamnya ada rahmat, siang malamnya disebut-sebut kita, siang malamnya diberi peluang dibebaskan dari neraka. Lebih istimewa dari Sya'ban. Karena itulah Sya'ban kita berlatih menyiapkan diri untuk sampai ke bulan Ramadan. Apa latihan terbaiknya? Menunaikan puasa. Supaya saat Ramadan tidak kaget puasa sebulan penuh, maka kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Yang sudah Senin dan Kamis, Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa lagi, Kamis puasa, Jumat istirahat, Sabtu bisa istirahat, Ahad bisa istirahat. Perbanyak, yang penting perbanyak. Senin puasa lagi. Yang sudah terbiasa nanti Ayyamul Bid, Senin Kamis tambah puasa Daud, Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa, Kamis istirahat, Jumat puasa, demikian sebelum sampai ke bulan Ramadan. Kalau sudah begitu, fisik kita terbiasa, masuk Ramadan siap sebulan penuh, kita sudah terbiasa beramal, siapkan kurikulum dari sekarang. Berapa banyak yang akan dibaca di bulan Ramadan, berapa kali khatam, berapa banyak infak, berapa banyak kita sholawat, siapkan dari sekarang supaya Ramadan kita sudah tangguh menghadapi bulan-bulan, hari-hari, waktu-waktu, malam-malam yang penuh dengan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan bulan Sya'ban. Semoga kita dilindungi, diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau meningkatkan amal di bulan Sya'ban ini. Insyaallah pekan depan masuk insyaallah ke nisfu Sya'ban. Maka khususnya di malamnya perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak salatnya, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran, dan semoga sesuai hadis Nabi SAW yang sahih, di malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, Allah menelisik ke dalam sampai ke hati kita. Maka orang-orang yang memohon ampun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang masih ada iri hati, permusuhan di dalam jiwanya yang paling dalam. Barakallahu li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, dulu sejak zaman jahiliyah, masyarakat Arab tempo dulu berusaha untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang menyebar ke seantero tempat di wilayah padang pasir untuk mencari sumber air dan menyiapkan tempat-tempat tertentu penampungan-penampungan air sebagai persiapan menuju bulan ke-9 yang begitu terik, begitu panas membakar sehingga berpotensi menjadikan sumur-sumur air menjadi kering dan aktivitas juga menjadi terbatas. Bulan ke-9 itulah saat panas, terik, memancar, disebut dengan Ramadan. Masyarakat menyebut dengan Ramadan dari kata Ramadha yang berarti terik, panas, membakar. Jika kita ingin jadikan bentuknya superlatif, lebih meningkat lagi, lebih membakar lagi, maka tambahkan alif dan nun di ujungnya. Maka masyarakat menyebutnya dengan Ramadan, bulan masa waktu yang sangat terik, membakar, yang sangat panas, membakar. Karena itulah kemudian sebulan sebelumnya mereka kemudian membagi tugas berkelompok-kelompok. Pengelompokan untuk menyebar disebut dengan tasya'ub namanya. Keadaannya disebut dengan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban, bulan yang ke-8, masyarakat seperti yang tadi diuraikan, mereka bertugas menyebar, mencari sumber-sumber air untuk ditampung, dikumpulkan sebagai persiapan di bulan yang ke-9 yaitu bulan Ramadan. Di masa Islam, nama-nama bulan ini dipertahankan dalam perjalanan di tahun Hijriah. Dari mulai Al-Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah, bulan pertama sampai dengan bulan yang ke-12. Menariknya, pada bulan Sya'ban sampai dengan bulan ke Ramadan ada pergantian kembali, ada pelebaran dari makna. Yang dulu maknanya lebih kepada menunjukkan suasana, iklim, cuaca yang panas membakar, yang terik luar biasa. Maka secara metafor makna itu dibawa dalam nilai-nilai syariat, dalam nilai pendidikan spiritual. Orang-orang yang saat Ramadan mau meningkatkan amalnya, membangun ketaatan, meninggalkan maksiat, bertobat dia kepada Allah, maka Ramadan akan memberikan panas, terik, membakar dosa-dosanya, menggugurkan kesalahan-kesalahannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala dengan taqarrub yang sangat indah sehingga berpeluang diterima amal, diberikan kemuliaan, dan mungkin juga bisa berpotensi wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kembali menjadi hamba yang saleh. Untuk itu perlu persiapan. Tidak semua orang yang sampai ke Ramadan boleh jadi mendapatkan peningkatan takwa, dapat manfaat dari taubatnya, bisa terdorong untuk meningkatkan ketaatan. Belum tentu kalau dia tidak sungguh-sungguh, kalau dia tidak serius. Karena itu ayat puasa ketika dihadirkan di ayat 183 di surah Al-Baqarah itu, penghujungnya Allah akhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian mampu meningkatkan takwa. Tapi apakah semua yang puasa bisa meningkat takwa? Belum tentu. Karena la'allakum dikenal dengan huruf taranji, huruf yang menunjukkan terpenuhinya satu harapan dengan syarat kesungguhan, keseriusan untuk mewujudkannya. Di antara keseriusan itu, maka citranya secara metafor diambil dari bulan sebelumnya, bulan Sya'ban, bulan ke-8, saat banyak orang di masa pra-Islam mengumpulkan air untuk persiapan bulan ke-9, maka air berikutnya yang kita siapkan menuju Ramadan adalah air-air spiritual, air-air yang bukan hanya melapangkan dahaga kita, menghilangkan haus, tapi air juga yang bisa menumbuhkan nilai-nilai ketaatan, yang bisa menggemburkan kembali, menyuburkan kembali hati-hati yang kering. Karena itulah banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang air. Kata alma yang mewakili air saja setidaknya disebutkan 63 kali dalam Al-Quran. Ada yang menunjukkan turunnya air dari langit berupa hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan dengan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, dari langit air, berarti hujan. Khuliqa mim ma'in dafiq. Ada yang kedua, menunjuk kepada asal mula manusia yang tercipta juga dari air yang terpancar. Pun demikian, sumber kehidupan pun juga pusatnya bermula dari air. Sumbernya sangat sekali terpusat kepada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari segala yang hidup itu sangat bergantung kepada air. Demikian kata Al-Quran. Karena itulah kemudian ada juga metafor-metafor yang mengkiaskan, menganalogikan turunnya air dari langit yang bermanfaat, menggemburkan, menyemburkan tanah-tanah yang kering, hadir tanaman, hadir bebuahan, bisa dikonsumsi. Pun demikian, wahyu seperti air yang turun dari langit disampaikan pada Rasulullah, diberikan risalahnya kepada kita untuk menyuburkan kembali hati-hati yang kering. Sehingga muncul kemudian bunga-bunga amal saleh, buah-buah kebaikan yang menggerakkan pohon-pohon ranting-ranting tubuh kita. Dari tangan berbuat baik, lisan berkata yang baik, sampai ke ujung kaki. Dan persiapan semua itu mesti diperbaiki, dicari sebelum ke Ramadan sejak bulan Sya'ban. Seperti orang dulu banyak mencari air, maka seharusnya yang terjadi orang sekarang banyak mencari air-air spiritual supaya menjadi kebiasaan saat sampai di bulan Ramadan yang berpotensi menggugurkan dosa, membakar semua kesalahan-kesalahan. Kalau tidak dimulai dari Sya'ban, tidak mudah untuk menjalani Ramadan. Karena itu, mari manfaatkan bulan Sya'ban ini, dan telah masuk kita di awalnya, untuk mengumpulkan banyak air spiritual, berlatih ibadah, meningkatkan ketaatan, sehingga nanti mampu terbiasa saat masuk bulan Ramadan. Cara yang terbaik, seperti pernah diajarkan Nabi, tersambung riwayatnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka mengatakan seperti dikutip oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dalam kitab-kitab mereka, bahwa sejak Sya'ban Nabi seringkali terlihat, disaksikan banyak menunaikan ibadah siam. Jadi Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk beradaptasi puasa lebih dulu. Tingkatkan amal soleh, cari air spiritual sejak bulan Sya'ban. Sehingga ketika terkumpul semua bekal-bekal spiritual itu, siap kita manfaatkan di bulan Ramadan. Siap digunakan untuk bulan Ramadan. Nabi SAW bahkan pernah disebutkan menunaikan puasa di Sya'ban seutuhnya, sepenuhnya, full. Ada juga yang menafsirkan, kadang Nabi buka, kadang puasa. Ini menunjukkan kesan memperbanyak latihan, memperbanyak mendekat, dan semoga dengan itu mengantarkan kesiapan pada bulan Ramadan untuk membangun ketaatan, mendekat kepada Allah, dan membakar semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat. Alhamdulillah, setelah sampai di bulan Sya'ban, semoga Allah berkahi, semoga Allah bimbing untuk meningkatkan ketaatan, dan semoga siap menghadapi Ramadan. Adi Hidayat, Assalamualaikum. Alhamdulillah, ikhwan cerah mana sekalian. Ceramah ini menjelaskan
bahwa Allah memberi banyak momentum waktu penuh keberkahan, dan bulan Syaban adalah salah satu persiapan penting menuju Ramadan. Rasulullah mencontohkan memperbanyak puasa dan ibadah di bulan Syaban, agar fisik, jiwa, dan amal siap diangkat dalam keadaan terbaik. Dengan memanfaatkan Syaban untuk introspeksi dan latihan ibadah, seorang Muslim diharapkan dapat menyambut Ramadan dengan lebih optimal dan penuh keberkahan. Momentum bulan Sya'ban mengajarkan pentingnya kesungguhan dalam mempersiapkan diri sebelum datangnya waktu istimewa, agar ibadah tidak dilakukan secara mendadak atau sekadar rutinitas. Dengan membiasakan amal saleh sejak dini, memperbaiki niat dan meningkatkan kedekatan kepada Allah, Ramadan dapat dijalani dengan lebih khusyuk, terarah, dan menghasilkan perubahan diri yang nyata serta berkelanjutan.